Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali di Mesbah Doa Fajar. Pagi hari ini sama-sama kita mulai aktivitas kita dengan memuji menyembah Tuhan. Kita percaya di dalam Tuhan ada hadirat yang luar biasa yang akan memulihkan setiap kita. Amin. Mari sama-sama kita angkat suara kita meninggikan nama Tuhan. Kami menyembah Engkau, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang baik. Kami menyembah Engkau, Yesus. Kami menyembah Engkau. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembah nama-Mu, Yesus. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Hatiku bersyukur Tuhan, jiwaku bermasmur. Sebab Engkau Allah yang setia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, oh, oh. Haleluya. Ku bersyukur Bapa.
setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh satu sukacita yang luar biasa kami boleh ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kembali kami percaya Engkau akan menguatkan kami dengan kebenaran firman-Mu yang akan memberkati setiap kami. Terima kasih banyak Bapa. Nyatakan isi hati-Mu. Kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam pemirsa yang dikasihi Tuhan, di mana saudara berada, di luar negeri maupun dalam negeri saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang kita akan sama-sama untuk membaca firman Tuhan dalam Matius 26 ayat 36 sampai ke 46 yang berjudul di situ di atas firman Tuhan mengatakan, ialah dengan jelas firman Tuhan katakan di Taman Getsemani. Maka itu akan kami bacakan firman Tuhan ini beberapa ayat. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yang ke-40, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan dapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada mereka, kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Puji Tuhan, pembacaan firman Tuhan tidak akan selanjutnya. Kita akan renungkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini boleh mendapat tempat di hati kita. Bahkan mereka yang mendengar pada saat ini, mereka boleh mengikuti teladan daripada Tuhan Yesus Kristus. Maka ini saya beri judul dengan kata tekun berdoa. Ini ada salah satu contoh. Alkitab mengisahkan bahwa tokoh-tokoh iman seperti Abraham, Musa, Daniel, Esther di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ada juga dikatakan di sana adalah Rasul Paulus, Petrus, dan selanjutnya. Mereka itu contoh-contoh yang sangat tekun untuk berdoa. Hal ini menyiratkan bahwa doa memang memegang peranan penting di dalam kehidupan orang-orang percaya. Maka dari itu, juru selamat kita pun, Tuhan Yesus, melakukan hal yang sama. Bagi Yesus adalah prioritas utama dalam kesehariannya. Sebelum dia pergi untuk melayani, maka datang kepada Bapanya. Dia selalu mendahului hari-harinya dengan doa dan bersekutu dengan Bapa di surga. Maka itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam menghadapi cawan penderitaan yang harus diterimanya untuk menebus dosa-dosa manusia, khususnya saya dan saudara-saudara, ia berdoa meminta kekuatan kepada Bapanya, supaya bukan kehendaknya yang terjadi, melainkan kehendak Bapa di surga yang jadi. Ya.
Puji Tuhan. Maka itu ini teladan yang sangat luar biasa yang diberikan kepada kita. Sebab kita sebagai orang-orang percaya harus mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu kalau kita melihat di sini, Bapa di surga itu yang kita panggil dengan Bapa surgawi, Bapa kita, Dia yang selalu memberikan jawaban dalam kehidupan orang-orang percaya. Bahkan sampai dengan saat-saat terakhirnya Tuhan Yesus yang harus mati di kayu salib, Dia pun tetap berdoa meminta kekuatan kepada Bapa di surga. Sebagai pengikut-pengikut Kristus, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus meneladani apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri waktu Dia berdoa di Taman Getsemani. Ketika kita merasakan bagaimana pengikut-pengikut orang yang seperti saya dan saudara-saudara ingin untuk mendapatkan jawaban yang tepat, kita datang kepada Bapa di surga. Nah, kita harus menjadikan doa sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita. Karena apa? Sebelum melakukan segala sesuatu, aktivitas dan kegiatan kita, setiap saat kita boleh datang kepada Tuhan, berlutut, berdoa dan tekun, meminta kepada Bapa di surga untuk menyertai kita. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat beberapa hal. Mengapa doa itu begitu penting di dalam kehidupan orang-orang percaya? Sebab doa, kalau kita melihat banyak sekali hal yang harus kita lakukan dengan doa. Itu adalah yang terutama dalam kehidupan kita. Sebelum melakukan segala sesuatu, kita minta kepada Tuhan Yesus Kristus yang di surga itu untuk memimpin kita, memberkati kita dengan cara kita berdoa. Yang pertama, dengan berdoa membuat kita senantiasa siap. Dengan berdoa membuat kita senantiasa siap. Siap dengan apa? Nah, saudaraku dikasih dalam Tuhan Yesus, dalam doa kita menerima kekuatan dan pertolongan dari Allah. Sebab Allah yang dapat memberikan jawaban melalui doa-doa kita itu. Bahkan melalui doa Allah berbicara dan menyampaikan sesuatunya kepada kita, dan kita pun meminta kepada Bapa di surga dengan cara melalui doa. Sebab kita di sini sebagai orang yang percaya memerlukan pertolongan Tuhan, yaitu meminta melalui doa kita. Bahkan semua orang-orang percaya selalu berlutut meminta kepada Bapanya di surga yang di surga itu, supaya memberikan jawaban tepat pada waktunya. Nah, puji Tuhan, kalau sekarang ini sebagai kita orang-orang Kristen yang tidak siap melakukan kehendak Allah, berarti adalah orang-orang Kristen yang merasa lemah dan tidak merasakan panggilan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat yang pertama ini adalah dengan berdoa membuat kita senantiasa siap melakukan segala sesuatu untuk datang kepada apa yang kita kerjakan. Dan yang kedua, dengan berdoa membuat kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itu kita bisa baca firman Tuhan di sana dalam 1 Korintus 2. Ya. 1 Korintus pasal 2 ayat 4 dan 5. Saya akan bacakan di sana firman Tuhan berbicara demikian. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Yang kelima, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Jadi kita mengandalkan kekuatan Allah. Ketika kita berdoa, berarti kita mengandalkan kekuatan Allah. Sementara kita ini tidak ada kekuatan apa-apa, tidak bisa mengandalkan kepintaran, kekuatan, tetapi kita mengandalkan roh yang memberi kekuatan kepada kita. Maka dari itu yang kedua ini, dengan berdoa membuat kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Nah, pengertian lain dari doa adalah tanda penyerahan diri kepada Tuhan. Kita serahkan diri kehidupan kita kepada Tuhan, biar Tuhan campur tangan apa yang kita kerjakan. Tuhan Yesus campur tangan dan membuatnya kita berhasil.
Di mana-mana semua orang kalau saat-saat ini selalu ada merasa ketakutan. Sekalipun dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya karena dialah memperhatikan kamu. Tetap manusia itu ada kekhawatirannya. Maka dari itu perlunya kita datang kepada Tuhan dengan doa. Maka itu cara kita berdoa. Banyak hal cara untuk berdoa. Seperti kita sendiri dikatakan, merasakan dalam Yudas 1 ayat 20, bangunlah sendiri di atas dasar imanmu paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ketika kita minta berdoa bersama dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus memimpin kita untuk apa kita ini datang kepada Tuhan. Keperluannya apa? Tentunya untuk menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati sesama. Maka dari itu di sini kita harus meminta kekuatan daripada Roh Allah, yaitu Roh Kudus. Doa kita ini sungguh-sungguh dengan segenap hati, dengan kemurnian hati yang terdalam, maka Tuhan akan mendengar. Dan maka dengan luar biasa kita naikkan pujian syukur dengan doa, maka Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Puji Tuhan. Kita teruskan firman Tuhan, bagaimana firman Tuhan mengatakan, doa kita menyerahkan kekhawatiran kita, ketakutan kita, bahkan ketidakberdayaan kita kepada Tuhan. Sebab manusia semua pasti merasakan pernah tidak berdaya. Tetapi yang penting di sini, kita perlu untuk datang kepada Tuhan, memohon pertolongan dan bergantung pada Roh Allah, Roh Kudus yang menyertai kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, maka jalan satu-satunya adalah datang kepada Allah dan berbicara kepada Dia dengan cara ialah berdoa. Maka itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, dalam kehidupan saya sendiri saya merasakan semua itu adalah hasil daripada doa. Hasil daripada doa. Dari apapun yang saya kerjakan, saya selalu datang kepada Tuhan. Saya bertanya kepada Tuhan dan serahkan kepada Tuhan. Dan saya tunggu jawaban Tuhan. Kalau memang Tuhan yang menjawab, itu adalah lebih baik daripada hasil dari kekuatan kita sendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bagaimana jawaban-jawaban doa, tentu di mana-mana manusia perlu berdoa. Suatu kali saya bersama-sama dengan rombongan pergi memancing, ya. Dan rombongan itu mancing di salah satu laut di sana, dan pulang dari sana mobil saya tertinggal dengan mobil Pak Yudi, dengan mobil Pak Sem terlebih dahulu, dan saya waktu itu dengan Pak Simon ada 3 mobil yang tertinggal. Ya. Ternyata mobil saya itu yang paling tua, tidak masalah. Mereka sudah berangkat semua. Dan saya tertinggal di salah satu di daerah gunung, dan mereka sudah sampai di Pandeglang. Dan ketika waktu itu mobil Pak Yudi itu mogok, sudah gitu lama ditarik, tidak bisa hidup, didorong pun dibakar, diganti air, tidak mau hidup. Ini suatu sudah mendekat maghrib, dan salah satu orang dari situ berbicara, Pak, kalau lihat di sini itu sering terjadi masalah. Kalau melewat di sini harus berbicara numpang-numpang. Saya langsung teringat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya anakmu. Saya harus numpang kepada Tuhan. Maka dari itu saya panggil saudara-saudara saya. Mari, ayo kumpul. Kita berdoa. Kita doakan mobil ini. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita bersatu dalam doa. Ketika saya sudah tertinggal hampir 1 jam, mobil mogok hampir 1 jam, diapakan nggak hidup. Ketika setelah saya doakan, mobil tuh saya katakan supirnya, coba hidupkan. Langsung di starter, langsung hidup. Langsung katakan habis berdoa. Ketika saya berdoa dalam nama Yesus, kami patahkan segala kuasa jahatnya. Teman-teman saya seperti di bulu kuduknya merinding semua, katanya, wah, seperti ada sesuatu yang keluar. Begitu setelah amin mobil hidupkan, langsung hidup. Dan saat itu tidak pernah mogok-mogok lagi. Padahal mobil masih baru saat itu. Karena apa? Kuasa si jahat. Maka dari itu kita yang sudah percaya pada Kristus diberikan kuasa melalui doa itu. Kita doakan hal-hal yang demikian. Banyak hal yang kita harus lakukan. Maka dari itu firman Tuhan ini mengatakan, pentingnya kita bertekun di dalam doa supaya apa yang kita kerjakan itu bisa menghasilkan yang maksimal. Nah, yang ketiga, dengan berdoa membuat kita seirama dengan kehendak dan tujuan Bapa. Apa tujuan kita untuk berdoa? Pasti kita minta tujuan. Tetapi kalau bukan kehendak Bapa di surga, maka kita tidak akan berikannya. Maka sekalipun berikan tepat waktunya, memang kita mintanya instan. Secara manusia
pasti minta doa kita instan. Tidak bisa. Tetapi karena Kristus maunya demikian, maka kita diberikan yang terbaik sesuai dengan rencana dan kehendak Allah Bapa kita di surga. Seperti dikatakan dalam firman Tuhan, ya, di dalam Roma 8 ayat 26, 27, 28, dan jelas dikatakan bagaimana kita habis berdoa. Bahkan ayat yang selanjutnya yang terakhir, begitu semua sudah dapat jawaban, baru berkata, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Semua ini kalau bukan rencana Allah, kita tidak bisa ada di sini. Maka dari itu, ini luar biasanya rencana Allah yang ada dalam kehidupan kita. Kita pakai untuk kembalikan, memuji dan menyenangkan Tuhan dan menyenangkan hati sesama. Ya, puji Tuhan. Maka dari itu, sebagaimana kita ketahui bahwa doa adalah komunikasi antara kita dengan Bapa kita di surga. Ya. Maka itu kita komunikasi melalui doa. Kadang-kadang ada orang berbicara demikian. Ya. Ketika dia berbicara agak galak, ngomong aja bisa, makanya otak jangan taruh di dengkul. Nah, katakan itu kadang-kadang benar. Itu kadang-kadang benar. Kita tidak bisa menyelesaikan dengan pikiran dan otak dan jenius yang jenius ini, tidak bisa. Tetapi kita datang kepada Tuhan melalui apa? Melalui lutut, dengkul kita berlutut, datang meminta kepada Tuhan. Maka Tuhan di surga menjawab. Ini luar biasanya. Suatu kali saya demikian. Apa yang harus saya kerjakan ini? Ada tamu yang begitu mau merepotkan di dalam keluarga umpamanya, ya. Suatu kali, ya, saya pernah demikian. Begitu bertamu salam, ya, saya terima salam. Saya mau datang untuk nginep di sini seminggu dan membawa 2 anak dan istrinya, dan di rumah saya cuma 2 kamar dan saya juga 2 anak. Bagaimana? Waduh, saya berpikir, Tuhan tolong saya, bagaimana caranya ini? Saya suruh masuk, saya silakan bicara-bicara, ada apa ini, karena saya seminggu lagi mau pindah, karena kontrakan sudah habis, saya numpang di rumah Bapak seminggu. Dan saat itu anak-anak sedang belajar, esoknya akan ulangan. Ya, saya pikir, wah Tuhan, bagaimana caranya? Saya masuk ke kamar, saya berdoa dan berlutut meminta pertolongan Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan supaya saudara saya seiman ini tidak di sini? Saya berdoa berlutut. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ketika selesai saya berdoa dan saya menengok ke sebelah kanan saya, di situ adalah salah satu tempat yang tersenyum-senyum memandang kepada saya. Rupanya ini yang bisa menolong saya. Itu adalah celengan Semar, dia senyum-senyum. Saya tidak banyak bicara dan tidak bicara dengan istri, tidak bicara dengan anak-anak. Kalau tahu itu adalah celengan anak saya. Saya bekap dengan selimut, celengan itu saya getok palanya. Duk. Setelah saya getok, uangnya 75.000. Saudaraku yang Tuhan, saya berikan saudara seiman saya, Bapak di sini tunggu, nanti kalau saya kembali saya akan berikan tempat untuk Bapak, ya. Saya keluar, saudaraku yang Tuhan, saya cari kontrakan. Saya cari kontrakan, begitu baru masuk, ya, ke salah satu kampung dipanggil, dia kan banyak yang kenal daerah saya itu di sana di Kampung Bulak. Dipanggil namanya aja saya, mau kemana? Gitu. Saya mau cari kontrakan, ada itu bekas orang pakai satu rumah, ada kamar mandi 2 kamar gede-gede. Saya lihat, saya maksudnya berapa 1 bulan? Udah pakai berapa aja? Tuhan luar biasa. Saya katakan, oke, saya pakai 1 bulan, saya bayar. Setelah situ saya pulang, saya berikan kepada saudara seiman saya ini, saya tuntun, Bapak ikut saya aja, saya punya tempat untuk ditempati bisa 2 bulan. Andai kata Bapak perlu 1 minggu, pakai saja ini. Saya tuntun ke sana. Semua ada kamar mandi, ada tempat tidur, ada kamar, dan ada juga dapur. Silakan. Sebab kalau di sini kita sempit, nanti anak-anak akan repot. Nah, puji Tuhan, karena apa? Karena hasil doa. Kalau saya tidak ada berdoa, mungkin ini otak saya akan, waduh, bagaimana caranya? Karena apa? Karena luar biasanya hasil tekun berdoa, Tuhan memberikan jawaban kepada kita. Amin. Maka di firman Tuhan ini jawaban adalah melalui doa-doa orang yang benar, maka sangat besar kuasanya. Dikatakan firman Tuhan di dalam Yakobus. Maka itu saudaraku yang kasih Tuhan, dengan adanya komunikasi dan hubungan yang karib dengan Tuhan, maka Tuhan tahu apa kebutuhan kita. Maka firman Tuhan ini menjelaskan kepada saya dan saudara supaya kita selalu ada hubungan intim dengan Kristus Tuhan yang Bapa di surga itu. Supaya apa kebutuhan kita, Tuhan tahu dan Tuhan akan berikan. Puji Tuhan.
Sebab apa yang kita lakukan ini bisa menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati sesama. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka saya merasakan bagaimana kehidupan orang yang selalu bertekun dan berdoa menyerahkan hidupnya sepenuhnya dalam Tuhan, maka Tuhan Yesus campur tangan. Itu adalah kesaksian-kesaksian memang adalah. Kita teruskan sekarang sedikit lagi firman Tuhan. Sebab apa kata dia melihatkan? Sehingga apa yang kita lakukan tidak bertentangan dengan kehendak Allah kita di surga. Apa yang kita minta ini supaya tidak ada bertentangan. Kalau kita minta ini, wah tentunya tidak bisa, terlalu besar yang kita minta. Tentunya Tuhan akan menjawab, tetapi tidak akan cepat-cepat. Nggak tahu kapan waktunya. Seperti yang katakan firman Tuhan mengatakan, tetapi kehendak Bapa saja yang terjadi, seperti doa Kristus sendiri di Taman Getsemani. Apa yang dia katakan, biarlah kehendakmu Bapa yang terjadi, bukan kehendakku. Kata Tuhan Yesus sendiri berbicara demikian. Maka dari itu kita pun demikian, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita tidak bisa memaksakan, tetapi kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Dia yang akan berikan jawaban hidup kita. Nah, yang keempat, dengan berdoa kita memiliki kehidupan rohani di hadapan Allah. Dengan berdoa kita memiliki kehidupan rohani di hadapan Allah. Kita baca dalam Yohanes 6 ayat 63. Saya akan baca sementara firman Tuhan ini dalam Yohanes 6. Demikian firman Tuhan mengatakan, Yohanes pasal 6 ayat yang ke-63 berbicara demikian, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Maka dari itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, setelah saya katakan roh yang memberi hidup, daging saya ini tidak berguna. Kalau tidak ada roh Allah yang beri kehidupan dalam hidup diri saya ini, saya tidak ada berada atau di hadapan saudara di tempat ini. Apa sebabnya? Karena roh Allah yang memberikan hidup itu, maka saya bisa berbicara ini. Karena apa? Karena pimpinan daripada kuasa Roh Kudus. Nah, maka dari itu, di sini doa bagaikan napas kehidupan, doa bagaikan aliran darah yang mengalir dalam tubuh kita. Soalnya doa ini sangat penting di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Segala sesuatu kita mulai dengan doa. Puji Tuhan. Sebab apa? Seperti kita ini, kalau kita lepas daripada pokok anggur yang benar, itu dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 7 selanjutnya, 1-7, bagaimana pokok anggur yang benar itu? Ketika kita menempel pada pokok anggur yang benar itu, maka kehidupan kita selalu menghasilkan buah, yaitu karena ada aliran yang terus mengalir dalam kehidupan kita. Kalau kita lepas dari pokoknya itu, otomatis ya matilah ranting itu. Seperti saya adalah rantingnya umpamanya, dan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Ketika saya lepas daripada pokok itu, maka tidak ada aliran yang akan mengairi dan tidak ada makan itu, maka secara otomatis mati rohani. Bagaimana dengan hidup kalau kita menempel pada pokok anggur yang benar itu? Yaitu ikuti teladan daripada Yesus Kristus sendiri, yaitu membaca kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa, itu adalah teladan yang sudah diberikan Tuhan Yesus kepada kita, supaya kita hidup rohani kita ini. Dalam doa kita menyatu dengan Bapa di surga yang sumber kehidupan itu. Jika kita tidak intim dan tidak menyatu dengan sumber kehidupan, maka saya bicara tadi bisa mati rohani, tidak ada air kehidupan. Maka itu perlunya kita selalu memakan kebenaran firman Tuhan itu, karena hidup kita ini, roh kita ini perlu diberikan makanan rohani, dan tubuh ini berikan makanan jasmani. Nah, puji Tuhan. Maka dari itu kita harus menjadi orang Kristen yang benar-benar mau berserah kepada Kristus, supaya hidup kita tidak terlepas di dalam pandangan Dia. Maka itu firman Tuhan pada saat ini kita melihat bagaimana jika kita merasa tidak perlu berdoa, maka dikatakan orang Kristen yang sombong. Maka itu perlunya disadari bahwa kekuatan dan pengetahuan kita terbatas. Kita membutuhkan campur tangan Tuhan melalui doa. Ya, melalui doa kita membutuhkan Dia. Supaya apa? Saudaraku dalam Tuhan, melalui
kita selalu berdoa, selalu komunikasi dengan Kristus, memohon pertolongannya, sehingga apa yang kita lakukan melibatkan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat itu. Nah, sedikit lagi firman Tuhan katakan demikian. Maka dari itu saya menaskan, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang selalu memperhatikan dalam kehidupan kami. Maka itu kami selalu berdoa, bukan saya berdoa untuk diri saya sendiri, melainkan banyak orang. Sebagai seorang pemimpin harus bertanggung jawab untuk mendoakan banyak orang. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, orang Kristen yang menyadari pentingnya doa pasti akan menempatkan doa sebagai prioritas yang utama. Prioritas yang utama itu adalah doa, sehingga keseharian kita ini kita selalu ingat akan kebenaran Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Nah, maka itu doa bukanlah sekedar tindakan seremonial saja atau dikatakan bersifat liturgi, tidak. Tetapi justru doa adalah merupakan suatu hubungan antara kita dengan Tuhan di surga yang membawa kepada kita hidup bersukacita dengan Tuhan. Maka itu pada sore atau saat ini kami merasakan hati yang bersukacita. Karena apa? Karena kita bisa bersama-sama menikmati kasih dan kemurahan Tuhan melalui hasil dari ketekunan berdoa. Puji Tuhan, kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu, karena Engkau Allah yang setia, yang selalu memperhatikan akan permohonan doa kami. Ketika kami dengan tekun berdoa dan memohon kepadamu Tuhan, apa yang kami minta, Tuhan pasti akan memberikan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan sendiri. Maka dari Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua pemirsa yang sudah mendengar firman Tuhan pada saat ini. Mereka diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Apapun usaha, pekerjaan, rumah tangga mereka, Tuhan berkati. Terlebih Tuhan Yesus, tempat ini yang sudah Tuhan pakai untuk memakai kami sebagai orang-orang yang menjadikan saluran berkat, Tuhan pakai dengan luar biasa. Dan Tuhan berkati semua peralatan-peralatan yang ada. Dan kami percayakan sepenuhnya Tuhan Yesus Kristus sendiri yang campur tangan dan memberkati tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Maka dari itu Tuhan, kami menyerahkan semua pemirsa yang sudah mendengar, dan mereka Tuhan Yesus Tuhan pakai. Apapun Tuhan Yesus keadaan mereka, Tuhan pulihkan. Kalau mereka sakit, dalam nama Yesus, darah Kristus menyembuhkan. Kami percaya bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar seru doa kami pada saat ini. Karena dengan segenap hati doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita percaya kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan kita juga diberkati dengan pujian penyembahan, dan juga ada beberapa kesaksian yang seringkali kita dengarkan, yang dapat kita dengarkan di dalam program Voice of Hope, Suara Pengharapan. Mengucap syukur buat Tuhan Yesus yang luar biasa buat setiap kita. Amin. Dan saat ini kalau Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih rindu untuk menyampaikan permohonan doa, bisa langsung menuliskannya kepada komen yang ada di YouTube, atau dapat mengirimkannya melalui card center yang tertera pada layar, di mana kami tim dari Gunung Tawar Ministry akan terus mendukung dalam doa. Setiap doa-doa yang Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih kirimkan pada kami, dan kami percaya ada kekuatan yang baru, ada pemulihan, ada terobosan yang luar biasa. Demikian pula dengan Bapak Ibu yang ingin menabur dalam bentuk kesaksian, ucapan syukur, apapun itu, bisa menghubungi call center yang ada di layar, sehingga kita sama-sama boleh menjadi satu tim di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk melayani Tuhan, untuk kemuliaan namanya, bahkan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih buat setiap apapun yang sudah Bapak Ibu Saudara-saudari lakukan, baik dukungan doa pada setiap kami percaya Tuhan Yesus Kristus akan membalaskannya berlipat kali ganda. Terima kasih, haleluya, puji nama Tuhan.